Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya dengan berbagai karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat dan berbagai nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama sholat berjamaah di masjid yang sama-sama kita banggakan ini. Dan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama pagi ini dalam taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Haji Sadiki MHG dengan kajian agama dengan tema pelajaran tentang wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah wasiat itu? Nanti kita simak bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa banyak bersolawat kepada baginda Nabi kita dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca kita suratul Fatihah. Semoga senantiasa kita Allah berikan perlindungan, kita berikan kemudahan, berikan hikmah untuk memahami agama-agamanya insyaallah yang disampaikan oleh guru kita. Ala hadiniyati wa likulli sholihah bi barakatul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dimohon kepada bapak-bapak jamaah sekalian selama kajian hari dimulai, mohon tidak ada yang ngobrol satu sama lain. Kita fokus mendengarkan kajian, mudah-mudahan kita mendapat hikmah tentang ilmu agama dapat memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon maaf itu nanti di penghujung dan masih sisakan waktu sedikit barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladzi atal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
sholat subuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam agenda mulia. Semoga Allah tetap memuliakan kita, diwafatkan kita dalam keadaan mulia husnul khatimah, dan kelak saat dibangkitkan kita juga dalam keadaan mulia. Sebagaimana permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, minta kelak di saat dibangkitkan oleh Allah di antara seluruh manusia, minta agar jangan dibangkitkan dalam keadaan hina, artinya minta dibangkitkan dalam keadaan mulia. Sebagaimana tertulis dalam Quran, Bapak Ibu sering baca doanya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisan sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, itu Bapak Ibu sering baca doa ini? Ada yang jawab nih? Kalau betul-betul, kalau nggak ada, Ibu sering baca? Nah, ini doa pendek tapi dalam maknanya. Nah, dibandingkan jadi contoh buat kita ketika Nabi Ibrahim minta sama Allah agar diberikan kepadanya, ya Rabbu berikan kepadaku hikmah, golongkan aku dalam golongan orang yang saleh, dan jadikan aku buah tutur yang baik dari orang-orang setelahku, dan jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan, dan jangan kau bangkitkan aku saat manusia dibangkitkan, ya, semuanya jangan kau bangkitkan aku dalam keadaan hina. Kapan itu? Di hari di saat harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali siapa saja yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Amin ya Rabbal. Dan kita semua telah dibangkitkan dalam keadaan mulia semuanya. Amin. Kemudian doa ini bisa diamalkan ya Pak ya. Pernah dengar doa ini Pak? Pernah? Yang barusan saya baca ya. Ada dalam surat apa? Ada yang tahu? Al-Quran, Asy-Syu'ara surat urutan nomor 26 dari ayat 83 sampai 89. Nah, jamaah sekalian, itu masih tema ta'lim kita adalah Nabi Ibrahim, dan kita masih ada di bulan Zulhijjah, di penghujung Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Bulan pertama urutan adalah bulan Muharram, yang tergolong masih bulan-bulan suci, bulan haram. Mudah-mudahan kita bisa terus memaksimalkan amal sholat kita. Hadirin jamaah sekalian, gimana? Setuju temanya masih tentang Nabi Ibrahim? Kalau nggak setuju saya ganti tema nanti. Apa bagusnya temanya Pak? Ya udah ditentukan begini, masa ganti ya. Lanjut? Lanjut. Bapak juga lanjut ya. Jangan lanjutin dulu Pak. Lanjut dengerin maksudnya ya. Mohon maaf Pak, saya bukan nyindir ya, cuman ngomong apa adanya saja. Jadi jamaah sekalian, terkait dengan teladan disebutkan dalam Al-Quran, ya, Rasulullah orang terbaik, uswatun hasanah Nabi Ibrahim juga disebut sebagai uswatun hasanah. Maka uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini termasuk contoh yang baik
Ya, baginda Nabi Muhammad SAW ya, masih diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim, dan kita juga sebagai umatnya. Mungkin sebagian yang bilang kemarin udah sejak taklim masuk Dzulhijjah udah tentang Nabi Ibrahim, ya kan? Khutbah Jumat tentang Nabi Ibrahim. Memang kalau yang ini kan tentang wasiat, beda mungkin. Jadi keteladannya sangat luas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, termasuk kalau pengen lebih detail, keteladanan yang lain seperti kecemburuan, cara mengatasi kecemburuan istrinya juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, di saat Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, Siti Sarah cemburu berat Pak, luar biasa. Dan istri Nabi juga cemburu. Solusinya gimana Pak? Dipisahkan jauh. Ya, Siti Hajar dekat Mekah ya, kalau Siti Sarah di Palestina. Itu diantaranya kalau mau nyontoh Pak. Kalau cemburu kondisi seperti itu pisahkan yang jauh Pak. Nah, kalau Rasulullah justru saat mereka pada cemburu didekatkan, rumahnya berdekatan. Jadi mau pilih contoh yang mana Pak? Contoh Nabi Muhammad boleh, contoh Nabi Muhammad juga boleh. Bapak pilih mana Pak? Oh, dua-duanya. Ada Bapak teori. Mau makruh, ini jurus biar pada melek Bu. Jadi kan bisa melek semua ya Pak ya. Nah, ini luar biasa. Cuma yang akan kita coba taklim dikaji bersama adalah terkait dengan wasiat baginda Nabi Ibrahim alaihi salam yang saya kira belum disampaikan di sini. Ya, betul Pak? Belum ya? Udah belum aja Pak, biar cepat diceramah ya. Belum ya? Di wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran terkait dengan wasiatnya. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim itu pelajaran yang sangat berharga dan penting buat kita. Karena wasiat secara umum biasanya manusia terkait dengan masalah apa? Harta, masalah dunia. Tapi ini wasiat berbeda, terkait dengan wasiat yang lebih penting dari itu wasiat agama. Nanti kita lihat. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini. Mari banyak kita belajar dari orang-orang yang diabadikan dalam Quran, termasuk Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini disebut juga sebagai ayah, sebagai ayah. Kalau dikatakan abi, bahasa kita kan ayah, betul nggak Pak? Lain kata ayah apa Pak? Abi itu. Pak, halo, bisa nyambung ya? Ayah atau bapak? Abi, ayah, bapak, sama nggak? Nah, kita lihat seperti disebutkan kata dalam Al-Quran dengan kata abi, wajahadu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Ya. Ayat ini menjelaskan, dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah SWT telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama ini kesulitan. Ya, ikutilah agama ayahmu, bapakmu, orang tuamu, ya, yakni yang dimaksud Abi Ibrahim. Ya Allah yang menamai kamu sekalian dengan Muslim. Kalian itu, kita semua manusia dari awal Allah yang ngasih nama
termasuk pada Abi Ibrahim itu agama ini disebut agama Islam. Orang yang menganut agama Islam namanya Muslim. Jadi kata Muslim yang memberi nama adalah siapa Pak? Siapa yang kasih nama Muslim? Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad. Makanya dalam hadis Sahih Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya disebutkan dalam hadis itu bahwa selalu di pagi hari dan di petang hari selalu mensyukuri nikmat ini. Bentuk rasa syukur dengan berzikir, membaca yang tadi saya baca di awal, sekaligus berharap agar tetap yang sudah dikaruniakan sampai wafatnya dalam keadaan kita senantiasa terus kondisinya Islam. Mana dalilnya? Tadi hadisnya, bunyi hadisnya begini, doa yang dibaca oleh Nabi. Kalau pagi bacanya asbahna, kalau sore amsayna. Asbahna berarti kami telah masuk di pagi hari. Ala fitratil Islam wa kalimatin ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mudah-mudahan setelah ini kita biasa baca nih Pak Haji, jamaah sekalian. Kan ngaji yang penting praktek ya Pak Haji ya. Betul? Jadi kami telah pagi hari di atas fitrah Islam, kesucian Islam, di atas kalimat ikhlas, ulama kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama, milah tentang agama, termasuk bilang maknanya agama dari ayah kita Abi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak tergolong Nabi Ibrahim itu orang yang mensekutukan Allah. Nah ini dibaca oleh Nabi pagi dan petang, dan kita bersyukur kita masih di atas kesucian agama Islam, di atas tauhid, kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad SAW, di atas agama milah Nabi Abi dan Ibrahim, bapak kita semua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak tergolong Nabi Ibrahim mensekutukan Allah. Nah, jemaah, ini kalau pagi hari. Kalau sore hari tinggal ganti tempatnya. Sayna ala fitratil Islam wa kalimatin ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amin. Gampang apa? Bu, gampang apa Bu? Bu, suaranya mana Bu? Ciri-ciri suara itu tanda-tanda ada kehidupan Bu. Wah, Bu, halo. Nah, kita mudah-mudahan ya tetap berbangga dalam agama ini. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masuk pada tema pembahasan yang diwasiatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana dalilnya terkait dengan wasiat itu? Silakan Bapak Ibu buka di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dulu. Ibu buka Quran silakan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Apa aja yang sudah ketemu? Qurannya udah pada di luar kepala semua ya. Masya Allah. Memang jamaah itu husna itu luar biasa. Ya. Luar biasa tapi luar biasa. Quran aja sudah pada lengkap Qurannya Pak ya. Quran udah lengkap. Nah ini masuk wasiat yang tadi
kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim bi banihi wa Yaqub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa antum muslimun. Ayat berapa Bapak Ibu yang saya baca? Surah Ayat berapa? 132. 132. Inilah ya wasiat Nabi Ibrahim yang dikatakan haknya ini yang dimaksud adalah ucapannya, sikapnya Nabi Ibrahim. Para ulama kita menyebutkan dari ayat sebelumnya, bukan dari ayat 130 ada 131. Apa yang diwasiatkan terkait dengan ucapannya, sikapnya, sikap tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap ya dikatakan dalam ayat sebelumnya adalah istislam. Islam. Orang Islam itu, orang Muslim itu memiliki sikap sebagaimana sikapnya Nabi Ibrahim, istislam. Nah, ketika ditanya ya oleh Allah perintahkan qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Inilah yang diwasiatkan ketika Allah berfirman padanya, Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya maksudnya kepada Nabi Ibrahim untuk aslim. Apa arti aslim Bapak Ibu? Berserah diri, tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Allah apa jawabannya Nabi Ibrahim? Tanpa berpikir panjang, langsung aslam itu aku berserah diri kepada siapa? Li Rabbil alam, kepada Rabb seluruh alam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah ya, bersegera untuk merespon apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah, kalau masuk Islam kan? Ya saya Islam. Saya berserah diri kepada Rabb seluruh. Apa yang pertama yang perlu kita ambil pelajaran berharga? Mari kita coba adopsi sikap ini, bahwa Nabi Ibrahim tanpa berpikir panjang ketika Allah perintahkan langsung, tanpa menunggu waktu. Ini ketaatan yang tanpa syarat kalau bahasa. Karena dalam Quran ayat lain Nabi Ibrahim disebutkan kata inna Ibrahima ummatan qanitan. Ummatan qanitan lillah. Jadi Nabi Ibrahim itu sesungguhnya dikatakan umat. Nah, arti umat yang mengatakan sebagai pemimpin, umat juga sekali berseorang, tapi kualitasnya seperti umat. Kualitasnya seperti umat. Berarti luar biasa. Kata qanitan, ketaatan. Ketaatan kepada Allah yang ketaatannya mutlak tanpa syarat, luar biasa. Kira-kira Pak
semua alhamdulillah ya, kita jaga sebagai muslim. Saat Allah perintahkan kepada kita, siap nggak kita segera respon? Dijawab Bapak Ibu. Halo, halo, siap respon Pak? Responnya macam-macam, ya kan? Ada yang dipanggil ikuti perintah Allah, jam sholat subuh jam 4 berapa sekarang? 4.05. Datangnya jam 5.44. Jadi jam 4.45. Jadi meresponnya jam 5.44. Lebih baik. Ada yang pas itu dipanggil segera dia datang. Bahkan ada yang sebelum dipanggil sudah bersiap-siap. Betul nggak Pak? Ada nggak yang seperti itu? Bangun dulu, malam dulu, bisa luar biasa. Inilah jamaah Baitul Husna. Baitul Husna. Benar ya, Baitul Husna. Jangan salah lagi sama. Kemarin belum lama ada masjid mirip namanya, Baitul Husna. Sikap orang Islam seperti ini. Kenapa? Ini hadir dari tauhid yang kuat. Ini akan diwasiatkan kepada anak keturunannya oleh Nabi Ibrahim. Kenapa bisa seperti itu? Karena hadir dari tauhid yang kuat. Kepada siapa aslamtu itu? Kepada siapa berserah diri? Tunduk patuh kepada siapa? Kepada Rabb seluruh alam. Karena yakin betul di sini ada makna besar di dalamnya, di mana ada kandungan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Bahwa mentauhidkan Allah dalam sisi rububiyah, di mana hanya Allah saja satu-satunya yang menciptakan. Di kata Rabb itu kandungannya kandungan tauhid rububiyah yang memiliki makna Allah lah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan dan mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dikata al-alamin itu apa Bapak Ibu? Itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti makhluk yang diciptakan. Apa saja Pak yang termasuk selain Allah? Apa saja Pak? Dunia ini Pak, betul? Kita manusia termasuk nggak Pak? Bapak Ibu? Bu, termasuk nggak kita? Kita dari alam selain Allah yang diciptakan. Bahkan makhluk yang tidak nampak, termasuk malaikat, bagian darinya. Bahkan akhirat yang pasti akan kita sampai, dan kita tempatkan terbaik di akhirat nanti Pak. Amin. Surga Allah. Amin. Itu juga makhluk Allah SWT, ciptaan Allah. Kalau tahu itu semua, Allah yang ciptakan berisi dan seterusnya, pasti dengan kekuatan iman tauhid yang kuat, maka akan hadir berserah diri secara total, tunduk patuh dengan sempurna. Dan itulah bahasa kita begini. Mohon maaf Bu, Ibu punya anak Bu ya. Kalau ada anak orang lain menghormati ibu mungkin nggak terlalu penting ya Bu ya. Tapi kalau ada anak kita nih, ya, dipanggil sama kita, padahal dekat Bu, anaknya nggak respon, disuruh boro-boro respon aja kagak. Kira-kira perasaan ibu gimana? Mungkin nggak bisa jawab. Bapak-bapak nih, ya, Masya Allah tuh, bapak yang cari nafkah kan, Masya Allah. Sebenarnya banting tulang, jungkir balik. Alhamdulillah jungkir masih bisa balik. Jungkir nggak bisa balik, belum sempat. Oh, anak saya sudah selesai pendidikan
juga begitu sudah sukses dipanggil, nggak respon Pak. Buru-buru disuruh, buru-buru gimana responnya kerjanya? Rasa Bapak gimana? Kecewa Pak, kecewa bener. Kecewa banget Pak ya. Kamu udah dibesarkan. Bapak nih ya Allah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ibu lebih marah lagi. Kamu susah begini. Begitu saya masukin lagi, kamu masukin lagi. Keluarnya susah banget. Kecewa besar kita. Kecewa. Bagaimana dengan pemahaman kita terkait kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menghidupkan, mematikan kita, yang bisa mendatangkan menolak bahaya pada diri kita. Kita tidak tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Kira-kira seperti apa ya? Jadi memang Bapak Ibu sekalian, totalitas dalam berserah diri kepada Allah dalam berislam ini, Islam bahasa lahir batin. Lahirnya terlihat total dalam berserah diri kepada Allah, dan kita lihat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di setiap keadaan kehidupannya, walau ujiannya itu teramat berat, tapi apa? Semua totalitas tamat sempurna dalam menjalankan perintah Allah, sehingga tidak hanya lolos tapi lulus dengan ujian-ujian itu. Kita belum seberapa karena memang tingkat ujiannya tidak seperti ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sikap kita berislam ya, ini bagian daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim menjadi tauladan karena sikap total dalam berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, sekarang kita berharap banyak pelajaran berharga bagi kita dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan berumah tangga. Seorang ayah Abi ingin kelak sepeninggalnya anak keturunannya terjaga kehidupannya seperti kita saat ini ya. Nabi Ibrahim begitu memikirkan masa depan anak keturunannya. Kalau di masa kehidupannya Nabi Ibrahim begitu peduli, resah gelisah memikirkan masa depan anak keturunannya. Pertanyaannya, kita saat ini di era kehidupan yang penuh fitnah, harusnya lebih dari itu. Sepakat nggak kata-kata saya Pak? Kalau nggak sepakat nggak ada masalah bagi saya. Maksa-maksa begini. Kalau Nabi Ibrahim masih seperti itu, apalagi kita hidup di era zaman sekarang. Coba kita lihat Pak buktinya. Masa kehidupan sekarang luar biasa katakan fitnahnya. Dari notabene yang di sana ada sarana pendidikan yang bernama pesantren saja kita saksikan sekarang. Mulai dari bagaimana beritanya? Kita mendengarnya, melihatnya, gitu loh, ada. Kita disebut pesantrennya Pak ya. Kalau ada pesantren lagi yang santrinya boleh, ya. Kalau udah sholat bisa digabung 200 sekaan langsung. Stok buat seminggu nggak sholat. Udah dengar berita itu? Ada nggak? Ini yang di blow up nih, yang ada yang terdetek nih, ada lebih parah dari itu. Yang paling parah lagi, ketika yang santrinya itu ada yang diwawancarai, ya, yang wawancarai bapak juga bisa stok sama saya begitu. Parah itu. Ini notabene dilajar pesantren Pak. Ini tantangan luar biasa. Kita harus lebih mengkhawatirkan lagi saat kehidupan saat ini. Lantas kita penting belajar dari Nabi Ibrahim. Dari wasiat yang penting adalah ini, wasiat yang berharga. Dan Nabi Ibrahim dikatakan berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub tadi dalam Al-Quran. Nabi Yakub itu anaknya siapa Pak? Anaknya bapaknya, ibunya
Tentunya kenapa bisa seperti itu? Bukan begitu saja proses pendidikan yang luar biasa dilakukan begitu, berpengaruh kepada cucunya. Kalau dari Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua, nanti turunannya dari Bani Arab dan Bani Israel, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim kan, betul nggak Pak? Pak, halo, betul nggak? Kalau Nabi Yakub gelarnya apa? Namanya gelarnya Israel, makanya anak keturunannya disebut Bani Israel. Nabi Yakub, tapi ternyata dua-duanya pesannya sama, wasiatnya sama. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. Karena betapa orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim mereka bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seperti mereka agama, tapi dikat oleh Allah. Lihat di surah Al-Imran ayat 67. Ibrahim itu adalah seorang yang hanifah muslimah, itu orang yang muslim, hanif dan muslim. Maka dan muslim tidak tergolong lebih beri masuk untuk apa? Udah dikat langsung. Nah, jemaah sekalian, kira-kira sampai di sini penting nggak Bapak Ibu? Penting ya? Nah, ini dia saya lanjutkan ceramahnya. Ya. Penting nggak Bapak Ibu? Jangan kayak orang wasiat tentang keyakinan agama. Jadi tadi yang dimaksud diwasiatkan terkait dengan sikap berserah diri kepada Allah, tunduk patuh adalah inilah disebut orang yang muslim. Ya, orang yang muslim agamanya Islam itulah ya sikap perbuatannya. Dan inilah kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kemuliaan kita belajar dari Nabi Ibrahim bukan kemuliaan dalam pandangan apa yang dimiliki dari dunianya, apapun yang dimiliki, apa yang dikasih orang terkait dengan dunianya. Tapi yang memuliakan Nabi Ibrahim, memuliakan kita dalam hidup adalah di saat dirinya dan apa yang dimiliki di dunia ini dijadikan sarana untuk tunduk patuh kepada Allah. Itu baru nilai kemuliaan, dan itu yang akan kita wariskan, akan diwasiatkan kepada cucu kita. Yang tegas ketika keduanya berwasiat, apa wasiatnya jemaah sekalian? Wah, ya baniya, wahai anak-anakku saya. Berarti anak keturunan Nabi Ibrahim, ya, ada yang menyebutkan 8, ada yang lebih, ada yang menyebutkan istrinya 2, ada yang menyebutkan istrinya lebih. Kita bisa debat masalah berapa jumlah istri, jumlah anak. Sepakat nggak Bapak Ibu? Debat masalah itu. Waduh, nggak penting diperdebatkan. Ini gara-gara perbedaan Idul Adha, waktunya beda, toleransinya apa? Laku dulu kembali lagi. Dalam toleransi sesama Muslim, beda hari doa Idul Adha. Kemarin di sini tanggal berapa? Ya tanggal 10 Zulhijjah kan? Sama berarti kan? 10 Zulhijjah sama kan? Cuma beda hari doa kemarin ya. Ini ada Pak yang sikapnya laku dulu kembali lagi. Allah, begitu agama begitu. Sama-sama Muslim. Bisa toleransi dalam ihtiram, penghormatan atas perbedaan itu. Amal kembalikan kepada Allah, betul nggak Pak? Lana amaluna lakum amal, lana amalu lakum amalu, kembalikan kepada Allah. Sampai mana tadi Pak? Apa yang diwasiatkan? Saat panggilan keduanya kepada anak keturunannya dengan panggilan kasih sayang, menyampaikan pesan yang sangat penting. Ketika disebut kata Innallaha astafa lakum-ud-din, sesungguhnya kata istafa itu adalah pilihan. Allah sesungguhnya telah memilih agama ini bagi kalian. Mohon maaf Bapak Ibu, yang diwasiatkan agama pilihan siapa Pak? Dijawab. Sudah ucapkan Bapak Ibu. Yang diwasiatkan itu agama pilihan siapa? Allah SWT. Allah yang milih Pak. Apa kita masih ragu dengan pilihan itu? Kalau pilihan manusia belum tentu benar. Kalau pilihan Allah pasti benar. Yakin Bapak Ibu? Ini mohon maaf nih, ini harus diwariskan kita bersama ini.
Ini wasiat yang harus kita sampaikan kepada mereka. Tentunya tidak bentuk lisan, bisa jadi bentuk langsung, action langsung. Jaga ini agama. Allah yang pilih agama ini. Maaf Pak, tambah keras sama saya. Udah sebagian pada capek dengerin saya. Dengerin yang loyal, ada yang merem. Tapi saya nggak bisa dengerin. Saya nggak bisa ceramah sambil merem masalahnya Pak. Susah juga. Pelajaran berharga ini yang dirahasiakan bukan sekadar wasiat, tapi wasiat yang lebih penting dari segala-galanya. Karena kalau masih mewasiatkan harta yang akan diwariskan, saat mereka tidak memiliki agama kuat bisa jadi berebut warisan. Apatah lagi saat kita mendengar ada seorang ayah sukses mendidik anaknya, ada jadi pejabat, jadi politisi, jadi pengusaha, tapi saat ayahnya meninggal berbujuk kaku, anaknya belum aja dimandiin sudah berebut warisan. Gak bisa doain, gak bisa nyolatin, banyak. Apa artinya ini semua diwariskan buat anak keturunan kita? Ini bukan marah-marah jemaah, ini serius. Di gereja marah lagi ya, ini serius nih. Agar ini wasiatnya menjadi perhatian penting, mari makna luar biasa. Dan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Allah yang mengatakan itu. Allah yang memberi nama kalian musyrik itu di surah Al-Hajj ayat terakhir. Itu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Agama di sisi Allah yang panas. Dipertegas dari ayat kata wa maytagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Niscaya di akhirat dia tergolong orang yang merugi. Fala yuqbala, tidak akan selama-lamanya diterima agama. Inilah yang kita wariskan semua. Ini wasiat yang kita maksud dalam taklim pagi ini. Kira-kira menarik nggak tema ini? Kalau nggak menarik saya ganti tema. Udah musuh-musuh ganti tema lagi. Masya Allah ya Allah, kita sibuk memikirkan telah akan masa depan anak kita terkait dengan dunia. Kalau sekarang kita tidak ada harapan indah ya. Telah anak si ayah tinggal harapan mana? Yang dia punya harapan juga kan Pak. Pikir kita itu sekarang lapangan pekerja semakin sulit. Yang dulu bisa dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang dengan tenaga apa? Ya Allah, sulitnya kita. Jadi khawatiran kita kan sebagai orang tua, betul nggak Pak? Tapi lebih mengkhawatirkan ini terkait dengan agama pilihan Allah SWT. Masih ada baca? Masih ada waktu kan? Masih ada, belum selesai juga. Jadi yang diwariskan, yang diwasiatkan kepada anak keturunannya, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pelajaran berharga terkait dengan suatu yang teramat berharga dalam hidup kita dan untuk masa depan keselamatan anak keturunan kita semuanya. Sudah berulang-ulang saya sampaikan taklim di masjid Baitul Husna bahwa kita berkeluarga itu bukan hanya perjalanan kita di dunia, mencapai kebahagiaan di dunia saja. Keluarga itu adalah urusan perjalanan panjang sampai kita kelak bersama-sama selamat tidak tersentuh api neraka. Berarti masuk surga. Dan itulah berkeluarga, kita berkeluarga. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Ini Bapak Ibu orang beriman. Kemudian apa? Wasiat yang penting. Di samping menjelaskan terkait yang diwasiatkan, itu hal yang teramat berharga. Pilihan Allah yang pasti benar adanya. Agar wasiat berikutnya dijaga sampai batas
sampai ya, jangan sampai kecuali dijaga. Artinya berislamnya sampai mati, tunduk patuh berserah diri berislam sampai mati. Kan kata wala tamutunna illa wa antum fala pakai fa ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Ini maksudnya nggak boleh mati gitu. Nah, maksudnya nggak boleh mati bagaimana ini? Nah, jangan sampai mati udah pasti Pak. Jangan kamu mati ya nak. Udah bunyi lagi nih. Jangan kalian mati ya nak. Nggak boleh mati maksudnya. Mati udah pasti datang. Seperti wala taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat ya, nggak sholat lagi. Ya. Jangan dipotong sampai di situ. Maksudnya sholat dalam keadaan mabuk kan nggak boleh ya. Nah, dan jangan ada maksudnya matinya nggak boleh. Yang nggak boleh kecuali saat matinya dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Muslim berarti orangnya Islam kan? Muslim kan orangnya, ya kan Bapak Ibu, betul kan? Jadi yang tidak boleh kecuali dijaga tentang iltizam bita'alimuddin. Nah nih, kata iltizam itu konsisten, komitmen, terus jaga wasiat ini sampai kamu mati tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya masih ada ayat selanjutnya, cuman udah bunyi nih. Boleh kan kasih waktu sedikit boleh? Boleh kan? 3 menit lagi ya? Boleh. 3 menit yang pertama. Takut kelewat. Dipersingkat saja. Ya, ini sekaligus ya buat pelajaran orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka mengklaim ya bahwa Nabi Ibrahim termasuk Yakub ini dianggap ya dari golongan mereka. Ya. Apa ayat selanjutnya? Singkat saja. Ini bagian daripada hal penting. Karena wasiat wajib dilakukan nggak Bapak Ibu? Pesan penting harus dikerjakan kan Bapak Ibu, sepakat ya? Nah, ketika dilakukan, inilah diantara indikator keberhasilan. Nah, seorang yang mewasiatkan kepada keturunannya dan bisa melaksanakan dengan baik. Nah, mana indikatornya? Nah, inilah ayat berikutnya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ya berwasiat menjelang kematiannya dengan wasiat apa? Dengan pertanyaan, pertanyaan untuk meyakinkan, benar nggak ini apa yang saya wasiatkan? Ya. Apa jawab pertanyaan Nabi Yakub? Tak budu bintati. Apa yang kamu bahas meninggal? Apa jawaban mereka Pak? Qalu na'budu ilaha. Kami akan menyembah ilah, sembahan Tuhanmu. Tuhannya bapaknya tadi. Ya Pak ya? Oke, Bapak lihat kan kurangnya Pak? Benar kalau udah nggak dilihat ya apa-apa, udah selesai ya. Tidak hanya itu, ya juga Pak. Wa ilaha abaik. Dan ilah dari abaik. Apa abaik? Bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu berarti siapa? Bapaknya bapak. Nah, oke ya. Maka disebut nama Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Disebut namanya. Disebut namanya Pak. Saya tadi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail berarti kalau sama Nabi Yakub jatuhnya apa itu Pak? Artinya apa? Kalau bahasa kita sekarang ini aman ya? Iya kan? Udah iya ya Pak, itu pada ngantuk kok iya aja udah. Iya kan? Kapan makanya kalau ceramah terus begini Pak? Aman ya Pak? Ismail, Ishak, bapaknya. Nah ini mengantar sekalian meluruskan mereka, ya
Orang-orang Yahudi langsung sampai siapapun manusia saksikan, siapa itu Nabi Yakub dan bagaimana jawaban anak keturunannya. Dua pendidikan dan pesan penting yang disampaikan. Jawabannya adalah tetap menyembah kepada Allah SWT. Disebut namanya orang-orang yang telah berjasa menanamkan keyakinan yang kuat kepada. Maaf Pak, ini ayat jadi pelajaran buat kita. Saya sebenarnya udah pernah jelasin, cuma nggak apa-apa kalau saya jelasin lagi ya. Betul? Nggak apa-apa. Habis saya jadi bingung dengan dijawab. Masih udah bunyi lagi ya. Cuma ditanggung juga nih. Kalau Kementerian itu tanggung dicemas nih Pak, tanggung juga nih. Pak, Bu, halo. Disebut nama-nama kakek sama orang tua tadi bukan tanpa makna. Mana sebagian ulama mengatakan sesuatu yang disebut itu kan bukan tanpa makna. Bentuk daripada kebanggaan atas jasa seorang anak, seorang yang disebut kakek, paman ataupun orang tua dan siapa saja yang pernah menanamkan pada dirinya disebut namanya, jadi kebanggaan anak-anak. Selama ini kita pahami yang ada orang tua bangga sama anak, betul nggak Pak? Pertanyaannya, kira-kira nih kita orang tua dibanggain nggak sama anak? Jadi kakek, jadi bapak, kira-kira bapak dibanggakan nggak sama anak cucu kita? Bapak benar ragu-ragu coba aja. Saya bangga dengan nenek saya, luar biasa nenek saya. Saya bangga dengan bapak saya. Khawatir yang ngobrol sama temennya, saya kecewa dengan bapak saya. Kenapa ya punya bapak kayak gitu ya? Ini parah ini Pak. Makanya mari jadilah kita orang-orang tua yang bisa menanamkan suatu yang berharga bagi dalam kehidupan anak keturunan kita. Yang kelak kita juga menjadi kebanggaan mereka. Dan pasti akan menjadi investasi akan ditransfer kebaikan buat kita. Yakin Bapak Ibu? Yakin? Oke, terakhir disebutkan ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Indikator pertama sudah jelas tadi. Indikator kedua kuat tauhidnya. Buktinya mana? Tetap mengilahkan yang wahid. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya kuat mantap. Ya, yang bisa hidup interaksi telepon walaupun kita bahas. Dia bisa interaksi bukan terwarnai oleh mereka, tapi bisa mewarnai. Tapi nggak mungkin kita hidup tidak bersosialisasi. Terakhir, tadi kata dalam Quran itu lalu kepadanya siapa? Ya, muslim. Manahnu lalu kami kepadanya, kepada siapa Mas Dimas? Muslimun, kami kepadanya, kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berserah diri kami sebagai muslim. Mereka semua muslim, Islam itu kepada Allah. Inilah indikator keberhasilan di antara wasiat penting. Jadi pelajaran kita pagi ini mudah-mudahan anak keturunan kita juga termasuk mendapatkan seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan wasiat paling berharga yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita jawab. Pertanyaannya mungkin satu ya. Kapan kita makan? Oh, boleh? Boleh bertanya singkat dan dijawab dengan singkat juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tentang akidah kita untuk tetap bertahan, untuk tetap muslim, itu zaman sekarang tantangannya berat. Seperti yang saya alami waktu saya pulang kampung. Di kampung saya itu, nah faktor ekonomi akhirnya dia murtad. Jadi artinya yang perlu kita upayakan untuk mencegah saudara-saudara kita itu berarti bukan hanya dari sisi akidah,
pemberdayaan ekonomi umat juga penting menurut saya. Gimana caranya supaya orang-orang sekitar itu berdaya sehingga nggak ada celah untuk faktor ekonomi masuk. Jadi mohon arahannya sebenarnya apa sebenarnya yang penting kita harus lakukan, dimana kalau bisa masjid sebagai pusat perekonomian umat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cukup satu singkat jawabannya ya. Apa sih? Oh, ada lagi satu. Singkat jawab ya. Singkat. Kalau boleh nambahin aja belakangan ya. Jadi ini pertanyaan yang kedua dan nanti langsung ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Al-Baqarah 132 itu yang Nabi Ibrahim berwasiat buat anak-anaknya bahwa Allah telah memberikan 7 agama untukmu, maka dari itu janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada waktu membangun Ka'bah? Demikian ya. Apa yang ini? Apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada waktu membangun Ka'bah? Apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah? Begitu pertanyaannya Pak ya? Baik, yang pertama sekaligus untuk share kondisi kekinian, itu yang terdetek yang bisa kita tahu dari area terpencil ya, yang lebih dari itu bukan hampir satu kampung ya, karena faktor ekonomi, sehingga Islam itu agama yang utuh dan menyeluruh, sempurna, tidak ada yang lebih sempurna dari itu. Hanya saja kita sebagai Islam, orang Islam itu belum mampu ya berislam secara utuh dan menyeluruh. Makanya perintah Allah kepada orang beriman agar keislaman kita maksudnya pada sistemnya itu tidak sebagian, tidak setengah-setengah. Nah ini arahan kita pertama nih dari umat Islam, tidak jusfiyatul faham, tidak memahami pemahaman yang parsial, setengah-setengah, separuh paham. Ini awal. Yang kedua, memang diantaranya ini hal penting adalah takut jihad, takut itu meninggalkan jihad. Karena apa? Hubud dunia wa karatul maut. Kalau cinta pada dunia dan takut mati, itu jihad dalam makna yang luas tentunya. Jadi ketika mensikapi seperti itu, pahami bahwa Islam itu adalah agama itu dari dulu. Agama Islam tidak ada yang lebih dari Islam. Islam yang mulai Islam seperti gambaran di bawah, seperti mana yang di atas. Kita sendiri harus diperbaiki. Makanya solusi dilakukan ya, ketika melihat keadaan seperti itu, diantaranya adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi muslim yang sempurna ya, dengan upaya maksimal. Dan kata udhulu fisil kafah, silmi kafah itu apa termasuk ada tidak di dalam ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi adalah hal penting. Ibda binafsi dari diri kita, dari hal yang kecil, dari saat ini, seperti kita dalam komunitas jamaah di masjid. Sekarang alhamdulillah banyak masjid memberdayakan secara ekonomi, ada mendirikan koperasi. Nah, untuk kita mengembangkan ekonomi umat ini, sekaligus membuka mungkin lapangan kerja ya bagi anak-anak kita yang belum dapat pekerjaan. Jadi sebenarnya dari masjid itu, masjid fungsinya tidak hanya untuk sholat berjamaah, termasuk bagaimana Nabi SAW membangun peradaban, mendirikan pemerintahan yang pemerintahan madani ya, sesuai dengan aturan-aturan Allah, berangkat dari masjid, menyelesaikan masalah konflik bermasalah dan sebagainya di masjid. Dan seperti contoh teman saya yang punya jabatan di Bea Cukai, ya, dia cara batasi
orang yang bahasa terpengal, bahasanya apa sih, pengal bahasa Indonesia apa? Bandit-bandit gitu ya, dibawa ke Mesir, bawa ke Mesir. Ditanya, sumpah itu rumah Allah ini. Taubat dia Pak. Ini luar biasa. Ini fungsinya, maksudnya ini fungsinya harus lebih optimal. Nah, jadi termasuk pembudayaan ekonomi di dalamnya. Pembudayaan untuk penguatan akidah sudah harus ya, karena untuk memperkuat iman ya dengan yang tasbihul ulum nambahin. Saya kira sepakat. Jadi misalnya di Baitul Husna ada koperasi banyak ya, dengan koperasi sendiri. Jadi asuhannya udah ada ya, asuhannya kita bisa sendiri nggak apa-apa. Kalau di Pulau Gebang Permai itu ada, kalau nggak salah juga bukan masing-masing masjid ada yang punya. Waktu itu saya ketemu ide ya, seluruh masjid ini membangun koperasi bersama. Nah ini diantaranya ya, mungkin ya solusinya mungkin Pak ya. Ini sesuai ditanyakan Pak ya. Nah kalau tadi wasiat secara umum ya, Allah SWT dalam Al-Quran kepada para nabi dan rasul wasiatnya ya sama. Apa wasiatnya? Untuk bertakwa kepada Allah SWT. Wasiat untuk bertakwa. Jadi secara khusus terkait dengan wasiat ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat membangun Ka'bah ya, diwasiatkan oleh Allah secara khusus. Karena belum menemukan dalilnya, ada yang bisa bantu. Wasiat Nabi, wasiat Allah terkait dengan membangun Ka'bah. Ada yang tahu Pak? Ustaz? Ustaz pada dengan Islam. Wasiat? Ya, maksudnya secara khusus terkait dengan apa seperti tercantum tadi yang termaktub seperti wasiat yang dalam Al-Quran itu. Sebenarnya secara umum ya, wasiat Allah dan Rasulnya dari Allah dan Rasulnya, wasiat Allah kepada Rasul dan para nabi semuanya sama. Jadi wasiat untuk ya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang. Ini wasiat ketakwaan. Itu yang ada dalam Al-Quran. Saya lupa surat apa ya? Ada di dalam surat apa saya lupa ya. Kalau saya cari boleh nggak atau cukup? Tapi kalau yang diwasiat terkait dengan Al-Baqarah ayat 25. Oh ya udah, berarti bertanya ada jawabannya sendiri ya. Nah ini dibuka ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Nah, ini secara umum wasiat adalah wasiat tentang menjalankan perintah ya dan menjauhi larangan, wasiat takwa. Kita lihat nanti ya secara khusus terkait apa yang tadi ditanyakan. Cukup ya? Apa ada yang menambahkan lagi silakan? Cukup ya? Cukup lapar kita? Cukup lapar, cukup siang, cukup apa lagi ya? Maaf kalau ada kata kurang berkenan. Kemarin datang dari Allah SWT, salah dari saya pribadi, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sadirin dan na'imin dan wafil hamdan wafil mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa baik bagi jalal wa jikal karim wa sultan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum wa rabbana nas'aluka muslimin muslimatin mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qarib mujib da'wati hajat. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa afina. Allahumma izzat Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.